guru saya Syekh Muhammad At-Tuqi. Jadi yang perlu diperhatikan, orang belajar itu tidak lain hanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan yang lainnya. Pengen dilihat orang, pengen dikatakan, masya Allah bacaannya, bukan. Tapi karena tadi ingin meningkatkan ketakwaan kita atau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya buat sendiri ya. Karya saya sendiri insyaallah. Jadi insyaallah kita akan membahas terkait hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin, hukum nun sukun dan tanwin nanti ada beberapa bab. Ada beberapa bab yang akan dibahas di hukum nun sukun dan tanwin. Pertama nanti ada namanya bab idhar halqi. Kemudian ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini. Kemudian ada namanya idgham bila gunnah. Kemudian ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Nanti kita akan bahas satu persatu. Fa insyaallah pembahasan malam ini kita akan membahas dua bab mawon, idhar halqi dan idgham bila gunnah. Insyaallah saya bikin jelas. Di sini idhar halqi adalah nun sukun. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, salah satu hamzah, ini aslinya ada hurufnya saya lupa. Salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, ini hurufnya. Ha, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka cara membacanya jelas. Jadi gini, terkait hukum nun sukun dan tanwin di pelajaran idhar halqi ini. Jadi nun sukun itu ini, nun sukun. Tanwin itu ini. Ini namanya tanwin. Kalau nama satu persatu itu namanya ini apa? Fathatain. Kalau satu fathah, kalau dua fathatain. Kalau yang di bawah ini namanya kasroh. Kalau ada dua kasrotain. Ini dhammah. Kalau ada dhammah kebalikan juga itu namanya dhammatain. Jadi ini namanya tanwin. Nama keseluruhannya tanwin. Jadi apabila huruf-huruf idhar halqi ini didahului dengan ini nun sukun atau tanwin, maka pasti bisa dipastikan cara membacanya sudah pasti jelas. Jadi tidak boleh caranya ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar halqi cara membacanya didengungkan, nggak ada lagi. Sudah pasti jelas cara bacanya, jelas. Namanya aja idhar itu jelas. Halqi apa? Huruf-huruf tenggorokan. Contohnya di sini. Contoh yang pertama, hamzah. Hamzah ada kan? Hamzah bertemu dengan apa? Nun sukun. Harus didahului dulu. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Maka cara bacanya man aslama. Kita nggak boleh bacanya man aslama karena tadi apa? Sudah pasti jelas. Karena dia termasuk apa? Huruf-huruf idhar halqi, huruf-huruf yang jelas. Kemudian contoh berikutnya itu ain ya. Ain bertemu dengan apa tadi? Yang garis dua tadi atas. Fathatain atau tanwin mudahnya tanwin mawon. Tanwin bertemu dengan apa? Ain. Maka cara bacanya jelas. Sami'an alima. Tidak ada lagi bacanya sami'an alima, enggak ada karena tadi kaidahnya sudah jelas. Apabila huruf-huruf hamzah huruf-huruf idhar halqi bertemu dengan nun sukun atau tanwin, didahului nun sukun atau tanwin, maka cara bacanya jelas, pasti jelas. Jadi bacanya sami'an alima. Kemudian yang berikutnya kha bertemu dengan tanwin atau kasroten bertemu dengan huruf kha. Ada huruf kha huruf-huruf termasuk huruf idhar halqi. Maka cara bacanya yauma idzin khashi'ah.
Kemudian bertemu dengan ha. Ghaniyun halimun. Ghaniyun halimun. Jadi enggak ada bacanya ghaniyun halimun, enggak ada nggih. Paham nggih? Bisa dimengerti nggih? Nah, di terkait pembahasan yang pertama di bab idharul qi bisa dimengerti nggih? Paham nggih? Jelas nggih? Kemudian bab berikutnya yaitu ada namanya idgham bi gunnah. Terkait pembahasan sebelumnya pernah dengar nggih pembahasan idharul qi, idgham bi gunnah? Pernah dengar nggih, Pak? SMP nggih? Pelajaran SMP ini. Tapi kalau di Saudi TK sudah diajarin ini. Yang saya ajarkan kitabnya itu Tuhfatul Atfal. Insyaallah kita tetap mengarah kitab itu nggih. Ini cuma saya bikin ringkasan versi saya sendiri. Nah, makanya kan lebih ringkas ngoten. Kalau di Arab Saudi anak-anak itu sudah hafal kaidahnya. Itu semua buku itu hafal Saudi. Makanya Tuhfa Atfal. Atfal itu anak kecil. Anak kecil. Jadi mereka sudah hafal itu. Kalau di sini SMP baru belajar. Kemudian pelajaran idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah sama kaidahnya, Pak. Sama. Kaidahnya yaitu nun sukun harus didahului nun sukun atau tanwin. Harus didahului nun sukun atau tanwin, kemudian bertemu dengan huruf-huruf apa? Huruf-huruf idgham. Huruf-huruf idgham ada berapa? Ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, jadi kaidahnya pertama tadi apa? Harus didahului nun sukun atau tanwin. Maka cara bacanya apa? Melebur dan didengungkan, mendengung. Melebur maksudnya apa? Melebur itu huruf yang pertama, huruf nun sukunnya masuk langsung ke huruf berikutnya dan didengungkan. Contohnya nih, lan nadkhulaha. Jadi bacanya didengungkan. Lan itu dengung itu namanya. Lan langsung kan masuk ke huruf setelahnya. Bukan lagi dijelaskan bacanya. Bukan bacanya gini. Lan nadkhulaha. Tapi apa? Dimasukkan dan didengungkan. Lan nadkhulaha. Kemudian berikutnya bertemu dengan huruf ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Maka cara bacanya sudah pasti melebur dan mendengung. Hisaban yasira. Gak ada lagi bacanya hisaban yasira. Nggih. Bisa nggih dipahami nggih? Juga mungkin perlu dihafal juga huruf-hurufnya. Biasanya kalau nggak dihafal itu ketika kita baca Al-Qur'an nggih belum ingat biasanya ngoten. Mungkin kalau nggak dihafal nggih mboten napa-napa. Tapi harus sering-sering memperhatikan terkait huruf-huruf dari setiap bab itu tadi supaya bisa tahu cara bacanya bagaimana. Kemudian bertemu dengan huruf wa. Wa bertemu dengan tanwin kasratain. Lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Okay. Kemudian nun sukun bertemu dengan tanwin atau lebih tepatnya dhammatain. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Okay. Jadi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka cara bacanya melebur dan mendengung. Sudah dipastikan melebur dan mendengung. Perlu digarisbawahi nggih di contoh yang nomor 2 ini. Ya, nggih. Biasanya orang ketika mendengungkan huruf ya, itu dia ketika membaca hukum idgham yang bertemu dengan ya, itu dia tidak mendengungkan, hanya memasukkan saja. Pernah saya bahas ketika awal-awal itu. Contohnya hisabai itu dimasukkan tanpa didengungkan. Sedangkan yang benar hisabai yasira. Ngoten, nggih. Dapat dimengerti nggih di bab idgham bi gunnah niki nggih? Mungkin ada pertanyaan? Paham nggih? Jelas nggih?
Kemudian, ini ada latihan ini. Coba. Monggo, latihan pertama Pak, monggo. Di kalimat nomor 1 ini hukum bacaannya mungkin apa? Bisa dideteksi sudah. Kan sudah tadi dipelajari nggih. Nah, nomor 1 ini hukum bacaannya apa? Di kalimat yauma idzin anin naim. Idhar halqi. Di bagian mana idhar halqinya? Tanwin bertemu dengan ain nggih. Nggih, masyaallah. Kemudian Mas Reda, monggo. Yang kedua. Hukum bacanya idgham bi gunnah di kalimat ra. Nggih. Tanwin bertemu dengan waw, masyaallah, barakallahu fikum. Kemudian Mas, monggo. Saya belum ngerti sama sekali. Oh, berarti belum paham nggih. Monggo diloncati. Monggo Pak Pak. Siap. Idhar nggih. Pundi? Kalimat yang ada idharnya. Nggih, tanwin bertemu dengan huruf ha, masyaallah, barakallahu fikum. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi enggak ada bacanya salamun hiya hatta. Masyaallah. Kemudian yang keempat, monggo Mas. Masyaallah, barakallahu fikum. Di kalimat nun mati bertemu dengan ya. Bisa juga disebut nun mati atau nun sukun nggih. Masyaallah. Betul apa? Nun sukun nggih. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka cara bacanya melebur dan mendengun. Kemudian yang kelima Mas, monggo. Sudah bisa nggih? Oh, dereng paham. Nah, ini contoh yang nomor 5 ini. Apa hukum bacanya? Idgham bi gunnah. Karena nun sukun bertemu dengan waw. Tapi penjelasan dari 2 bab ini sudah dapat dimengerti nggih tadi, Mas? Nggih. Cuma saya memang ini enggak tahu cara baca, insyaallah tahulah gitu. Nggih, tapi dari materi tadi paham nggih? Nanti saya lihat dari rekaman lagi. Nggih, insyaallah dilihat lagi nggih. Monggo. Saya singgah lagi. Insyaallah pertemuan kali ini 2 bab itu. Nggih, 2 bab ini. Aslinya saya pengen nge-share PPT-nya saya ini, tapi nanti kalau sudah rampung semua di pembahasan idgham bi gunnah, saya share setiap babnya nggih. Jadi biar dipelajari. Mungkin bisa dilanjut tahsin nggih.